tentang pengertian kanker. Yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker prostat, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Nah, nanti kami juga akan memberikan solusi cara sehat dan hemat untuk menghindari penyakit kanker. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak ataupun Ibu sekalian. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang tahu belum? Apa itu kanker? Kantong kering. Kantong kering ya Pak ya? Bagi siapa yang terkena penyakit kanker, baik itu pejabat, orang kaya, artis sekalipun, kantongnya akan kering. Mengingat biaya pengobatan kanker sangat mahal, bisa menghabiskan biaya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan sampai ada yang menjual aset-asetnya untuk pengobatan. Betul nggak Pak? Bu. Nah, jadi sekilas bisa kita benarkan. Namun menurut medis, kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Kanker itu berawal dari tumor, dan tumor itu sendiri bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama tumor jinak, dan yang kedua tumor ganas. Tumor jinak pertumbuhannya lambat dan dia tidak merasakan sakit ke tubuh kita. Tapi kalau kita biarkan saja terus-menerus, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi tumor ganas. Nah, kalau sudah ganas, itulah yang kita sebut dengan kanker. Jadi kanker adalah tumor yang sudah mengganas. Sel kanker itu sendiri bisa menyebar ke organ tubuh yang lain melalui pembuluh darah yang biasa disebut dengan metastasis. Misal pertama terkena kanker di organ kepala, dia bisa menyebar ke organ tubuh yang lain seperti hati, jantung, dan lain-lain. Sementara tumor bisa tumbuh di mana saja di seluruh tubuh, seperti di punggung, di tangan dan di kaki, di leher, dan juga di pundak. Tumor juga bisa tumbuh di mata, seperti ini. Ini dan ini adalah tumor yang berhasil diangkat melalui operasi. Sebelum itu mari kita kenali Pak, Bu, faktor yang dapat memicu terjadinya kanker di tubuh kita. Jadi apa sih penyebab seseorang bisa terkena kanker? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ini sejarahnya ada silsilah atau riwayat dari keluarga kita terdahulu, baik itu ayah, ibu, kakek ataupun nenek pernah menderita penyakit kanker. Jadi bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Intinya apabila orang tua terkena kanker, maka anak dan cucu beresiko juga terkena penyakit kanker. Faktor yang kedua adalah kimia dan fisika. Penyebab utama faktor kimia ini adalah polusi udara. Nah, polusi udara ini biasanya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah dan hutan. Dan yang paling dekat dengan lingkungan kita sehari-hari Pak, Bu, asap rokok. Bapak-bapak di sini ada yang merokok nggak Pak? Banyak ya Pak ya. Nah, selanjutnya yaitu faktor fisika. Penyebab utama faktor fisika ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh benda-benda canggih. Nah, kira-kira benda canggih yang paling dekat dengan kita sekarang Pak, Bu? HP atau handphone. Nah, handphone kalau kita gunakan untuk menelpon lamanya 30 menit saja per hari bisa menyebabkan telinga kita panas. Apabila kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, beberapa tahun ke depan bisa memicu terjadinya kanker otak. Apalagi menggunakan handphone sambil dicas. Radiasinya 1000 kali lipat daripada penggunaan handphone biasanya. Jadi buat Bapak Ibu di sini, kalau menemukan handphone berbunyi saat dicas, itu dicabut dulu, baru diangkat teleponnya. Dan alangkah lebih bagusnya saat mencas itu handphonenya dimatikan atau dinonaktifkan. Faktor yang ketiga adalah makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Contohnya formalin. Formalin biasanya digunakan orang untuk mengawetkan. Untuk apa Pak? Nah, perlu kita pahami, fungsi utama formalin adalah pengawet mayat. Nah, disalahgunakan, dicampurkan ke dalam makanan instan dan juga makanan kaleng. Contoh yang kedua adalah boraks atau pengenyal. Ini banyak ditemukan pada sosis dan bakso. Contoh yang ketiga, pemanis dan pewarna buatan. Ini sangat mudah kita temukan pada jajanan anak-anak zaman sekarang. Apabila dipegang, warnanya bisa menempel di tangan. Kalau dimakan, warnanya bisa menempel di bibir dan di lidah.
susah hilang. Banyak ya Pak, Bu, makanan anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, faktor yang keempat adalah cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Misalnya nasi. Nah, Bapak Ibu di sini masih konsumsi nasi nggak? Masih ya Pak, Bu. Karena nasi merupakan makanan pokok kita orang Indonesia. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Nah, biasanya di rumah memasak nasi menggunakan apa, Bu? Magicom ya Bu ya, atau rice cooker. Itu kebiasaannya dicolokin 24 jam non-stop. Sering kita temukan nasinya berwarna menjadi kuning, namun tidak bau ataupun basi. Bagi sebagian masyarakat yang kreatif, nasi tersebut diolah lagi menjadi tiket kreatifan masyarakat Indonesia ya Pak. Nah, memang banyak yang mengolah menjadi nasi goreng, kerupuk ataupun rengginang. Nah, namun ini adalah kebiasaan yang salah, harap dihentikan ke depannya. Karena pada nasi yang sudah menguning ini sudah ditumbuhi jamur. Nama jamurnya Aspergillus flavus. Jamur ini yang menyebabkan perubahan warna pada nasi yang semulanya putih menjadi kuning. Dan ini merupakan jamur yang bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang panas. Jadi dia tidak akan mati walaupun kita goreng sekalipun. Kalau kita konsumsi terus-menerus, beberapa tahun ke depan bisa memicu terjadinya kanker hati dan kanker usus besar. Nah, jadi buat ibu-ibu, nanti kalau menemukan nasi yang sudah menguning di rice cooker, itu sebaiknya dibuang saja, jangan diolah lagi. Ya, kasih ayam nih Pak ya. Tapi sejauh ini belum ada juga kami mendengar ayam kena kanker Pak. Nah, contoh yang kedua yaitu penggunaan minyak goreng yang berulang kali atau biasa kita sebut dengan minyak jelantah. Nah, ini penggunaan minyak goreng yang pemanasannya lebih dari 3 kali. Ini tidak bagus juga karena sudah mengandung zat radikal bebas. Kalau kita konsumsi terus-menerus, beberapa tahun ke depan bisa juga memicu terjadinya kanker hati dan kanker usus besar. Nah, mohon maaf, minyak yang seperti ini sangat mudah kita temukan pada penjual gorengan pinggir jalan dan penjual lalapan. Nah, itu biasanya gorengannya aja diganti, minyaknya itu saja, bahkan sudah sangat hitam. Nah, jadi pesannya buat ibu-ibu, kalau menggunakan minyak goreng di rumah, usahakan maksimal 2 kali pemanasan saja, jangan lebih. Nah, kalau lebih itu dibuang saja. Itulah beberapa faktor utama yang dapat memicu terjadinya kanker di tubuh kita. Kira-kira Bapak dan Ibu paham gak? Nah, ini ada beberapa contoh kanker. Dapat kita lihat, kanker bisa menyerang siapapun, di usia berapapun dan organ tubuh manapun. Nah, intinya kita semua beresiko terkena penyakit kanker. Berikut adalah kanker prostat. Kira-kira untuk siapa nih Pak, Bu? Laki-laki. Jadi buat ibu-ibu yang sudah menikah, silakan nanti diinformasikan buat suami atau keluarga di rumah. Nah, kanker prostat merupakan penyakit mematikan nomor 3 bagi kita Pak, kaum pria, sesudah stroke dan jantung. Jadi penyakit mematikan bagi kaum pria yang pertama jantung, yang kedua stroke, yang ketiga kanker prostat. Kanker prostat merupakan tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat. Khususnya kanker ini hanya ditemukan pada kaum pria atau laki-laki. Jadi ibu-ibu nanti jangan ada yang mengaku kena kanker prostat ya Bu ya. Gak akan bisa Bu. Nah, adapun gejala awal terkena kanker prostat. Yang pertama, susah buang air kecil ataupun terlalu sering buang air kecil. Pada saat buang air kecil itu terasa sakit, tidak tuntas dan masih menetes-netes atau anyang-anyangan. Nah, yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sering sakit di punggung, pinggang dan di pergelangan paha. Selanjutnya adanya darah bercampur air seni pada saat buang air atau hematuria. Jadi pada saat buang air itu ada campuran darahnya. Nah, inilah gejala awalnya. Dan ada beberapa kriteria pria yang beresiko terkena kanker prostat. Nah, kita lihat
pria yang seperti apa saja? Yang pertama yaitu mohon maaf, pria yang berkulit hitam. Mohon maaf ya Pak Bu, bukan maksud rasis. Nah, bukan maksud rasis ataupun body shaming Pak Bu. Nah, ini saya jelaskan, pria yang berkulit hitam ini tujuannya yaitu untuk ras negroid yang paling utama. Nah, karena memang di ras negroid keturunan kulit hitam, dan pigmen kulit hitam di ras negroid itu jauh lebih tinggi daripada kita orang Indonesia. Nah, kalau kita orang Indonesia keturunan sawo matang ya Pak Bu. Nah, kalaupun ada yang hitam, itu hitamnya hitam manis. Nah, selanjutnya pria yang pekerjaannya banyak duduk. Nah, yang menghabiskan setengah dari kesehariannya di aktivitas duduk. Ini rentan terjadi pada sopir, pegawai kantoran, dan tukang jahit. Selanjutnya, pria yang suka minum minuman keras serta perokok aktif. Nah, udah suka minuman keras, tambah perokok lagi Pak. Nah, yang keempat yaitu pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, ini hati-hati. Giliran dinas luar banyak yang semangat ya Pak. Hati-hati buat bapak-bapak yang suka dinas luar. Dan yang kelima ini biasanya yang lebih rentan menyerang pria yang sudah menikah, apalagi yang usia 40 tahun ke atas. yaitu pria yang terlalu sering menahan hasratnya, atau hubungan suami istri yang sangat jarang. Jadi buat bapak-bapak di sini, pesannya Pak yang udah menikah, kalau udah terasa jangan ditahan-tahan ya Pak ya, dilepaskan Pak. Nah, ini sebenarnya perlu juga kerjasama dari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang sudah menikah, kalau bapak-bapaknya di rumah minta, kasih aja ya Bu ya, jangan ditunda-tunda, kasihan bapaknya. Nah, nanti kelamaan ditunda nih Bu, bapaknya minta ke tetangga, jangan sampai. Seperti ini sel prostat seorang pria. Jadi sel prostat itu letaknya tepat di bawah kantong kemih. Ini sel prostat, ini kantong kemih. Nah, ini untuk stadium 1 dan 2 masih gejala awal. Jadi masih baru tumbuh. Untuk proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, untuk stadium 3 dan 4 ini sudah mulai parah, sudah menyebar dan menutupi saluran perkemihan seperti ini. Ini yang menyebabkan pada penderitanya saat buang air itu terasa sakit, tidak tuntas ataupun bercampur darah tadi, karena saluran perkemihan sudah terganggu. Ini sudah sangat sulit untuk diobati. Solusinya hanya satu, dipotong atau diamputasi. Nah, kalau sudah dipotong, kira-kira habis nggak Pak? Habis ya Pak ya. Kalau sudah habis, siapa yang rugi Bu? Ibu. Gak dapat lagi ya Bu ya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih rugi itu Bapak. Kalau Ibu bisa cari lagi. Seperti ini yang sudah habis nih Pak Bu. Ini kan ditemukan penderita kanker prostat stadium 4 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang gantian. Ini ada slogan waspada kanker serviks. Kenapa kita waspada? Karena kanker serviks merupakan pembunuh nomor 2 bagi kaum wanita pada zaman sekarang. Nah, karena sekarang yang angka kejadiannya tertinggi itu adalah kanker payudara. Nah, ini adalah gambaran rahim wanita normal di bagian dalam, di mana terdapat 3 tempat yang rentan terkena penyakit kanker. Seperti ini, leher rahim atau serviks, endometrium atau badan rahim, dan indung telur atau ovarium. Kita bahas satu-satu. Adapun wanita yang beresiko terkena kanker serviks, yang pertama yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, jadi gak hanya pria, wanita yang bergonta-ganti pasangan juga beresiko. Makanya kita harus setia pada satu pasangan saja. Habiskan dulu satu-satu ya Bu ya. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah. Wanita yang
Lanjut nih Pak, Bu. Nah, yang kedua wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Nah, yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Kira-kira untuk yang nomor 3, ibu-ibu di sini aman nggak? Aman nggak Bu? Aman ya Bu ya, insya Allah aman ya. Mudah-mudahan pada bersih semua. Nah, tapi di sini saya mau kasih contoh ke yang nomor 3 nih Pak Bu. Ini rentan terjadi pada wanita yang bekerja di dalam ataupun di luar ruangan. Sering menemukan pakaian dalamnya lembab ataupun basah. Namun menunda-nunda atau menunggu-nunggu untuk menggantinya, menunggu jam pulang kerja atau jam mandi sore dulu. Ini merupakan kebiasaan yang kurang baik juga. Karena pada pakaian dalam yang sudah lembab dan basah mengundang datangnya bakteri dan jamur. Nah, kalau bakteri dan jamur sudah datang, itu bisa menyebabkan gatal-gatal, iritasi, keputihan, dan bahkan memicu terjadinya kanker serviks. Jadi jaga selalu ya Pak, Bu, kekeringan dan kebersihan pakaian dalamnya agar tetap aman. Contoh yang kedua, mohon maaf, panjangnya rambut kemaluan lebih dari 3 cm. Ini tidak bagus juga karena mempercepat perkembangan bakteri dan jamur. Jadi pesannya buat Bapak Ibu di sini, silakan diukur nanti di rumah masing-masing. Dan dirapikan ya Pak, Bu. Nah, dirapikan. Karena menurut agama pun, di agama pun kita diajarkan juga ya Pak Bu untuk membersihkannya. Tidak boleh lewat dari 40 hari. Nah, sebenarnya memang untuk kesehatan juga. Jangan lupa panggil Lukman itu. Nah, selanjutnya wanita yang beresiko terkena kanker di indung telur atau mohon maaf, selanjutnya wanita berisiko terkena kanker di badan rahim atau endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Nah, ini yang tidak pernah ya Pak Bu, bukan yang belum pernah. Yang tidak pernah ini wanita yang sudah menikah lama namun belum kunjung melahirkan. Nah, beda dengan yang belum pernah melahirkan. Nah, yang kedua, wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1. Nah, ini yang kejar target. Hati-hati ya Pak Bu. Jadi diatur aja jaraknya. Idealnya jarak anak pertama dan anak kedua itu 3 sampai 5 tahun. Jadi di atas 3 tahun, di bawah 5 tahun. Usahakan ibu-ibu jangan 1 tahun sekali ke rumah sakit bersalin. Nanti hafal dokternya Bu. Nah, selanjutnya wanita yang berisiko terkena kanker di indung telur atau ovarium. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi, terutama pil KB lebih dari 5 tahun. Jadi buat ibu-ibu yang menggunakan pil KB, usahakan sekali 5 tahun diganti. Nah, yang kedua, wanita yang suka beraktivitas di malam hari. Nah, yang sering dapat dinas malam. Nah, selanjutnya tumbuhnya tumor di dalam indung telur atau ovarium. Nama tumornya miom dan kista. Pernah dengar nggak Bapak dan Ibu miom dan kista? Pernah? Tahu nggak bedanya? Nah, jadi miom itu adalah daging tumbuh, sedangkan kista gelembung berisi cairan darah dan nanah. Ini bedanya. Miom isinya daging, kalau kista isinya cairan. Nah, seperti ini Pak Bu, rahim yang udah terkena kanker. Ini alat kelamin yang sudah membusuk, ini yang sudah habis. Ini adalah perbedaan rahim normal dan rahim yang terkena kista. Ini contoh penderitanya. Badannya kurus, perutnya buncit, isinya bukan bayi tapi kista. Gelembung berisi cairan darah dan nanah. Nah, ini penderita kista yang usianya masih 18 tahun. Ini kami kunjungi langsung di Provinsi Aceh. Usianya masih 18 tahun. Jadi pesannya buat Bapak Ibu di sini, selalu jaga kesehatan karena yang belum menikah pun bisa juga terkena miom atau ini operasi kista di rumah sakit yang beratnya mencapai 40 kg. Ini kista yang pecah di dalam, tidak berhasil dioperasi dan menyebabkan penderitanya meninggal. Jadi ada penderita kista merasakan sakit di bagian perut, namun nggak langsung dibawa ke rumah sakit, melainkan ke tukang urut. Keasikan diurut-urut, kistanya pecah di dalam. Jadi buat ibu-ibu atau bapak di sini yang merasakan, misal ada gejala yang agak lain di bagian anggota tubuh, itu saya sarankan jangan dibawa ke tukang urut, langsung aja bawa ke rumah sakit. Nah, ini kista yang 14 kg dan ini miom rahim. Miom seperti yang saya jelaskan, dia adalah daging tumbuh. Jadi kalaupun kita potong-potong dia nggak akan hancur. Nah, biasanya masyarakat
Adapun gejala kanker yang ada di rahim ditandai dengan keputihan yang terus-menerus. Setelah melakukan hubungan suami istri, terasa sakit pada pinggul serta keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah, iritasi di sekitar alat kelamin, mudah merasa lelah, sering mual serta penurunan berat badan yang drastis. Jadi seperti ini gejala awalnya, dan cara mendeteksinya yaitu dengan melakukan apa ibu-ibu? Pap smear. Ibu-ibu di sini yang sudah menikah udah pernah pap smear, Bu? Apa itu? Udah, Bu? Ibu-ibu di sini. Pap smear khusus untuk ibu-ibu, Pak. Jadi iya, khusus untuk ibu-ibu untuk mendeteksi adanya gejala kanker rahim. Seperti ini. Nah, seperti ini pap smear. Ini hasilnya untuk sel normal, ini sel yang sudah terkena kanker. Jadi pap smear ini dilakukan bagi seorang wanita yang sudah menikah itu 1 kali selama 2 tahun. Dan ini tidak dianjurkan bagi wanita yang belum menikah. Nah, berikut adalah kanker payudara. Nah, adapun wanita yang berisiko terkena kanker payudara, pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Nah, ini biasanya rentan terjadi pada ibu-ibu muda zaman sekarang yang setelah melahirkan namun malas menyusui bayinya. Mungkin takut perubahan postur tubuh atau lain-lain. Yang kedua, adapun wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudara saja. Yang sebelahnya lagi untuk siapa, Bu? Ayo, untuk siapa? Kenapa ketawa, Pak? Samsu. Nah, memang ada beberapa alasan yang kami temui di lapangan. Kenapa wanita rentan menyusui dengan sebelah payudara? Nah, alasan yang pertama yaitu mohon maaf, putih yang sebelah masuk ke dalam. Yang kedua, ASI-nya tidak keluar. Yang ketiga, bayinya menolak untuk disusui. Betul nggak, Bu? Nah, dari ketiga alasan itu, yang perlu kita waspadai adalah yang nomor 3. Bayi menolak untuk disusui. Apabila seorang bayi menolak untuk disusui, itu pertanda ada gejala yang tidak baik di payudara. Bisa jadi ada gejala kanker payudara, ditandai dengan ASI-nya rasanya amis, bau darah, nanah, dan lain hal sebagainya. Makanya bayinya menolak untuk disusui. Nah, atau kadang-kadang bau rokok. Nah, Samsu ya, Pak ya. Samsu apa Marlboro, Pak? Berikut obesitas atau kegemukan. Nah, jadi wanita yang terlalu gemuk juga beresiko terkena kanker di bagian payudara karena penyusutan lemak yang berlebih. Adapun gejala kanker yang ada di payudara ditandai dengan adanya benjolan di bagian payudara, adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudara, rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar ataupun kulit dalam payudara. Jadi seperti ini gejala awalnya. Dan cara, nah, mohon maaf, ini adalah payudara yang bergejala di awal. Kelihatannya memang normal, namun berasa keras dan membengkak di bagian sininya. Nah, bagi masyarakat awam biasanya ini dibiarkan saja karena memang tidak terlihat gejala apa-apa. Namun kalau dibiarkan, lama-kelamaan dia akan memerah seperti ini. Nah, setelah memerah dia akan menghitam dan bersisik. Setelah itu dia akan pecah seperti ini. Ini adalah payudara yang sudah berdarah, ini yang sudah membusuk, dan ini yang sudah pecah. Ini kami temukan penderitanya adalah seorang laki-laki atau bapak-bapak. Jadi perlu kita ketahui bahwa laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Nah, salah satu faktor pemicu bagi laki-laki yang paling tinggi selain genetik dan pola hidup itu adalah yang suka taruh handphone di saku baju. Jadi buat bapak-bapak di sini, kalau bisa usahakan naruh handphone jangan di bagian saku baju, karena itu bisa juga berisiko memicu terjadinya kanker payudara. Nah, ini adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini rentan tumbuh di antara 3 lipatan tubuh: lipatan leher, ketiak dan payudara, dan lipatan paha. Bagi pria itu biasanya rentan tumbuh di antara lipatan leher. Bagi wanita itu biasanya rentan tumbuh di antara lipatan ketiak. Kelenjar getah bening ini sendiri memiliki akar yang bisa menjalar ke bagian depan ataupun ke belakang tubuh seperti ini. Nah, ini adalah kanker payudara yang sudah berhasil dioperasi. Namun yang perlu kita ketahui, Pak, Bu, operasi tidak menjamin kesembuhan.
karena operasi hanya mengangkat bagian yang tampak saja. Sementara sel kanker memiliki akar yang bisa tumbuh dan menjalar lagi. Bapak Ibu di sini pernah dengar nggak orang operasi kanker lebih dari 2 kali? Pernah ya Bu ya? Itu buktinya operasi tidak menjamin kesembuhan. Adapun cara mendeteksi kanker payudara, yang pertama dengan mamografi, yang kedua skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Mamografi bisa kita lakukan di rumah sakit yang menyediakan alat seperti ini. Nanti payudara dimasukkan ke alat, hasilnya sangat akurat. Ini untuk payudara normal, ini sudah ada gejala, dan ini sudah terkena kanker. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang mau mendeteksi adanya gejala kanker payudara dilakukan mamografi ke rumah sakit. Namun jika ada di antara Bapak Ibu di sini yang nggak sempat ke rumah sakit, nah kita juga bisa mendeteksi kanker payudara di rumah masing-masing dengan melakukan skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah tahu langkah-langkah skema sadari? Belum ya Pak Bu? Nah kalau belum tahu biar saya ajarkan langkah-langkahnya. Mungkin buat Bapak Ibu silakan berdiri di tempat, saya ajarkan langkah-langkahnya. Berdiri aja Pak Bu, gak apa-apa. Nah, nanti skema sadari dilakukan di rumah masing-masing sehabis mandi dan tanpa menggunakan pakaian bagian atas atau setengah telanjang. Langkah-langkahnya. Bagus. Ayo buka Gus. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Luruskan kedua tangan ke depan. Ya. Setelah itu lakukan peregangan lebih kurang 2 sampai 3 menit. Setelah itu angkat kedua tangan ke atas. Letakkan tangan kanan di belakang kepala untuk telinga kiri seperti ini. Nah, setelah itu 3 jari di tangan kiri yang bagian tengah menekan bagian payudara sebelah kanan. Disilang ya Pak Bu, seperti ini. Jadi ditekan-tekan searah jarum jam atau dari bawah ke atas secara perlahan selama beberapa menit. Apabila terdapat benjolan, itu dikhawatirkan adanya gejala kanker payudara. 3 jari ya, bukan 5 ya. 3. Selanjutnya berpindah ke bagian ketiak, tekan antara ketiak dan payudara. Apabila terdapat benjolan, itu dikhawatirkan adanya gejala kelenjar getah bening. Selanjutnya mohon maaf, pencet bagian puting payudara. Apabila mengeluarkan cairan yang berbau dan berwarna kuning, itu sudah terkena kanker. Secepatnya dibawa ke rumah sakit untuk memastikan hasilnya. Nah, jadi begitu juga dengan payudara yang sebelahnya lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah skema sadari yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing sehabis mandi dan tanpa menggunakan pakaian bagian atas atau setengah telanjang. Tujuannya untuk mendeteksi adanya gejala kanker di payudara kita masing-masing. Silakan dilakukan secara bergantian antara payudara kiri dan payudara kanan. Nah, perlu diingat skema sadari tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil dan ibu menyusui. Dan ini hanya boleh dilakukan sendiri ya Pak Bu. Jangan minta bantuan suami, istri ataupun orang lain. Nanti nggak terdeteksi Pak. Dan kami lebih menyarankan untuk melakukan skema sadari seperti ini itu dilakukan di ruangan yang tertutup, jangan di halaman rumah Pak Bu. Kami juga melakukan sosialisasi dan skema sadari di berbagai tempat dan instansi di seluruh Indonesia. Nah, seperti ini di BPKRI Jakarta Selatan, ini Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Badan Kesbangpol Kota Samarinda, DWBMKG Balikpapan, nah ini Angkasa Pura Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, BPS Kalimantan Timur, KPU Kalimantan Timur, ini di Marinir, ini di Pengadilan Militer Balikpapan, ini Lapas Kelas 2A Balikpapan, nah ini di Piala Dodomber Balikpapan, ini di bank-bank di seluruh Indonesia. Selain itu di rumah-rumah sakit pun buat tenaga kesehatan yang ada di sana kami juga melakukan sosialisasi. Jadi sekali lagi kami melakukan sosialisasi di berbagai tempat, instansi negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia, sama seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai apa itu kanker, faktor pemicu kanker, gejala dan cara mendeteksinya. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini paham nggak? Paham nggak Pak? Oh, masih semangat ya nih? Selanjutnya kita akan masuk ke cara pencegahan penyakit kanker. Setuju Pak? Bu, jadi mari sama-sama
kita lakukan pencegahan. Cara pencegahannya ada dua. Yang pertama dari luar diri dan yang kedua dari dalam diri. Untuk cara pencegahan dari luar, kita bisa melakukan pola makan yang sehat dan teratur. Konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet dan lakukan olahraga secara teratur. Apabila kelima hal ini maksimal kita lakukan, insya Allah kita akan tercegah dari penyakit kanker bahkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, dari kelima ini nomor berapa yang rasanya paling sulit untuk dilakukan? 3, 4. Nomor berapa, Pak? Bu? 3, 4. 3 ya, Bu. Nah, 3. Nomor 3, konsumsi menghindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Nah, di sini yang saya tekankan, yang biasanya kami tekankan untuk daging yang dimaksud adalah daging dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu, di sini konsumsi daging sapi nggak setiap hari? Nggak ya Pak ya? Nah, daging kambing? Nggak juga ya Pak ya? Gimana Pak? Setahun sekali ya Pak ya? Sama, saya konsumsi daging sapi setahun sekali, itu pun kalau dapat kupon ya Pak ya. Kalau nggak dapat kupon nggak jadi Pak. Nah, artinya nggak dikonsumsi setiap hari. Tanpa kita sadari sebenarnya juga sudah cukup teratasi yang nomor 3. Ini bisa diganti dengan daging ayam, ikan, telur, dan lain-lainnya. Yang penting nggak dikonsumsi setiap hari. Nomor berapa yang lebih sulit Pak Bu? Nomor 4, betul sekali. Survei dari yayasan kami membuktikan yang paling sulit adalah nomor 4, yaitu menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Karena yang sama-sama kita ketahui, rata-rata zaman sekarang semua makanan mengandung pengawet. Contoh kecil saja, ibu-ibu rumahan memasak ditambahkan penyedap atau micin biar rasanya lebih nikmat. Kalau dari rumahan kita bisa menghindarinya Pak Bu. Dari luaran sangat sulit karena zaman sekarang nggak cuma buah aja yang diawetkan, sayur, telur, bahkan beras itu juga sudah banyak yang diawetkan. Apalagi yang suka konsumsi makanan cepat saji atau junk food. Nah, jadi nomor 4 yang paling sulit. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Kalau cara pencegahan dari luar tidak maksimal, kita bisa berpindah ke cara pencegahan dari dalam diri yang lebih praktis. Yang perlu kita lakukan adalah suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntikan ini dilakukan di rumah sakit 3 kali selama 3 bulan. Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, bulan ketiga suntik. Kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut, dapat mencegah kita dari kanker untuk 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun lagi baru suntik lagi. Pertanyaannya, Bapak Ibu di sini ada yang pernah suntik pencegahan kanker? Belum Pak, Bu? Mau nggak melakukannya? Nah, silakan dilakukan di rumah sakit ya Pak Bu. Itu biaya 1 kali suntiknya paling murah sekitar 1.500.000. Waduh. Kira gratis. Enggak Pak. Berarti 3 kali suntik berapa tuh Pak Bu? 4.500.000 untuk pencegahan kanker 5 tahun ke depan. Kira-kira biaya yang murah apa mahal? Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Memang murah dan mahal itu relatif, tergantung ekonomi masing-masing. Murah daripada harus kena kanker, karena begitu banyak pasien penderita kanker di rumah sakit yang udah menghabiskan biaya puluhan juta namun belum kunjung sembuh. Mahal kalau nggak punya duit. Cukup ya Pak. Nah, kembali lagi murah dan mahal itu relatif, tergantung ekonomi masing-masing. Menurut perekonomian rata-rata masyarakat Indonesia 4.500.000 termasuk biaya yang cukup mahal karena tidak semua kita mampu. Betul nggak Pak Bu? Nah, kalau mahal dengan 4.500.000, kita ada solusi dari yayasan untuk mencegah kanker dengan biaya yang jauh lebih murah. Bahkan mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis. Nah, pencegahan kanker secara gratis, kira-kira Bapak Ibu di sini mau nggak? Nah, yang perlu dilakukan adalah konsumsi tumbuhan yang mengandung zat anti kanker yang ada di sekitaran lingkungan kita. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari tumbuh-tumbuhan yang ada zat anti kankernya. Nama zat anti kankernya adalah RIP, ribosome inactive protein. Nah,
Kita lihat dulu fungsi utama dari zat anti kanker itu. Yang pertama, memblokir pertumbuhan sel kanker, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker, dan yang paling penting ini, dia mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal yang ada di sekitarnya. Ini yang paling penting. Beda dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi, dia mematikan sel kanker, sel-sel normal kita juga ikut mati. Makanya ada efek kemo yang rambut rontok, kulit keriput, pelupa, dan lain-lain. Nah, kalau ini fokus ke sel kanker itu saja. Pertanyaannya, Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak tumbuh-tumbuhan yang ada zat anti kankernya? Bajaka. Bajaka, ada apa? Nah, yang lain? Kersen. Ada apa? Ceri. Bapak? Pohon ceri, ya. Seri apa ya? Bukan ceri ya? Seri. Ya, yang pohon ceri yang buahnya kecil. Ya, manis. Nah, ada lagi apa, Bu? Apa, Bu? Kunyit. Nah, memang banyak tumbuhan, memang pada dasarnya banyak tumbuhan yang mengandung zat anti kanker seperti bajaka, daun seri, kunyit, dan lain-lainnya. Nah, misalnya seperti bawang putih, jintan hitam, kulit manggis, dan bahkan jengkol itu ada zat anti kankernya. Oh, jengkol. Jengkol. Jos. Namun nggak semua yang memiliki zat anti kanker itu kandungan zat anti kankernya tinggi. Kadang ada yang cuma sedikit. Nah, dari sekian banyak tumbuhan yang ada zat anti kankernya, menurut penelitian Profesor Dr. Kusuma, ada beberapa tumbuhan yang zat anti kankernya tertinggi, yang memang sudah benar-benar diteliti. Jadi ini yang kami rekomendasikan. Mau tahu nggak Bapak dan Ibu? Ini dia tumbuhannya. Ada tahu nggak? Apa Pak? Bu? Sirsak. Nah, betul, sirsak. Nangka Belanda. Ada nggak di balik papan ini Pak? Bu? Banyak ya. Nah, ternyata sirsak bisa juga mencegah kita dari penyakit kanker. Karena sirsak mengandung 35% zat anti kanker. Namun cara pengolahannya tidak boleh salah. Takutnya menimbulkan penyakit lain seperti mah dan hipotensi atau darah rendah. Karena zat asamnya ya tinggi. Jadi untuk penderita mah dan darah rendah sebaiknya jangan konsumsi sirsak. Cara pengolahannya, yang pertama yang kita ambil adalah buahnya. Ambil yang sudah matang. Setelah itu diperas, disaring, diambil airnya saja sebanyak setengah gelas. Jadi daging buahnya kita pisah, dan ikut kita ambil. Diambil sebanyak setengah gelas atau lebih kurang 250 cc. Diminum 1 kali sehari sesudah makan selama 12 bulan. Tidak boleh putus-putus atau bolong-bolong, dapat juga mencegah kita dari kanker untuk 5 tahun ke depan. Kenapa Pak? Lama ya Pak? Iya, 12 bulan lama, takut lupa. Karena kalau lupa sekali saja itu artinya ulang dari awal Pak. Kalau lama dengan sirsak nih Pak, Bu, tenang, kita ada tumbuhan yang kedua yang lebih cepat. Mau tahu nggak Bapak dan Ibu? Ini dia tumbuhannya, ada yang tahu nggak? Bukan, temannya talas. Jadi bolong bukan. Nah, ini biasanya apa Pak? Bukan. Ini biasanya dijadikan bunga atau tanaman hias bagi ibu pecinta bunga. Wow, mahal ini. Cak, tanam Cak. Bukan gelombang cinta Pak. Nah, nama tumbuhannya adalah Claditikus. Pernah dengar nggak Bapak Ibu Claditikus? Belum. Claditikus mengandung 50% zat anti kanker, lebih tinggi daripada sirsak. Cara pengolahannya cukup kita ambil batang dan daunnya, diiris tipis-tipis. Setelah itu direndam dengan air kunyit selama 24 jam. Tujuan merendam dengan air kunyit itu untuk menetralisir zat racunnya. Biasanya keladi menimbulkan gatal, untuk menghilangkan gatalnya itu. Setelah 24 jam disaring atau ditiriskan dan dikeringkan dalam suhu ruangan, jangan terkena cahaya matahari langsung. Nah, kalau sudah kering, ambil segenggam Pak, Bu, lebih kurang 15 gram.
seduh dengan 1 gelas air kayak bikin teh. Diminum 1 kali sehari sesudah makan selama 6 bulan. Nah, lebih cepat 6 bulan. Kita konsumsi selama 6 bulan dapat juga mencegah kita dari kanker untuk 5 tahun ke depan. 6 bulan ya Pak, Bu, lebih cepat nggak kira-kira? Pilih yang mana Bapak dan Ibu? Gimana Pak? Masih bagus suntik ya Pak ya? Gak apa-apa, dipilih suntik Pak kalau memang masih belum jadi solusi. Namun tenang Pak, Bu, kita ada tumbuhan yang ketiga, tumbuhan yang lebih cepat dan mencarinya pun tidak terlalu sulit. Namun ini adalah solusi yang terakhir. Mau nggak mau Bapak Ibu pilih yang ketiga, setuju nggak? Dan nggak boleh ditawar-tawar lagi ya Pak Bu. Ini dia tumbuhannya. Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu? Tumbangnya tetangganya kunyit. Kunyit putih sama kunyit putih dia sepupu dekat Bu. Sama temulawak adik kandung temulawak ini. Kencur dia satu RT. Sama Lengkuas mungkin 1 kabupaten Pak. Apa Pak? Beda. Nah, bukan martabak ya Pak ya. Nah, bukan terang bulan. Nah, nama tuh dia memang satu rumput sama tumbuhan yang Bapak Ibu sebutkan barusan, tapi dia beda jenis. Nah, nama tumbuhannya adalah temu putih. Beda dengan temulawak dan kunyit putih serta tumbuhan serumpun lainnya. Cara membedakannya, yang pertama kita lihat tulang daunnya warna merah keunguan, bunganya warna merah topeng, dan yang paling mencolok ini umbinya memang benar-benar berwarna putih. Ada juga tulang daunnya sama, bunganya sama, umbinya kuning, itu adalah temulawak. Nah, bedanya dengan kunyit putih nih Pak Bu, karena ada juga yang sebut kunyit putih tadi ya Pak Bu. Bedanya dari umbinya juga. Kalau kunyit putih, umbinya kecil-kecil, bulat-bulat, lebih mirip kayak kacang tanah. Kandungan air dan zat purin di kunyit putih itu tinggi. Jadi kunyit putih tidak bagus dikonsumsi bagi penderita asam urat. Kalau temu putih, umbinya besar-besar, kayak jahe atau laos. Paham cara membedakannya Pak Bu? Dari umbinya. Nah, gimana Pak? Nah, cara pengolahannya yang kita ambil adalah yang sudah berbunga merah. Karena yang sudah berbunga merah ini yang mengandung 95% zat anti kanker. Zat anti kanker yang dimiliki tumbuhan paling tinggi di antara tumbuhan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan belum ada bunganya atau bunganya masih putih, itu belum bisa kita olah karena zat anti kankernya belum maksimal. Yang kita ambil adalah umbinya. Ambil umbinya, dibersihkan. Setelah bersih, diambil bagian rimpang tengah buahnya saja seperti ini. Jadi pas dipatahkan dia akan kelihatan lingkaran tengahnya kayak kunyit atau wortel. Nah, yang kita ambil lingkaran tengahnya saja. Diiris tipis-tipis seperti ini. Setelah itu dikeringkan dalam suhu ruangan. Setelah kering, ditumbuk halus sampai berbentuk bubuk atau serbuk seperti ini. Atau dalam kondisi ini juga bisa kita blender, tapi jangan dikasih air. Blender kering sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, masukkan aja ke toples. Untuk penyimpanannya di suhu ruangan bisa tahan kurang lebih sampai 2 tahun. Cara konsumsinya, ambil 1 sendok teh, seduh dengan 1 gelas air hangat kayak bikin kopi atau jamu. Diminum 1 kali sehari sesudah makan selama 3 bulan. Nah, kita konsumsi selama 3 bulan berturut-turut dapat mencegah kita dari kanker, tumor, miom, dan kista untuk 5 tahun ke depan juga. Lebih cepat ya Pak Bu kira-kira? Nah, ini sudah setara dengan suntikan di rumah sakit. Suntikan 3 bulan, ini 3 bulan juga. Suntikan 3 bulan biayanya berapa lagi Pak Bu? 4.500.000, ini gratis. Pilih yang mana Bapak dan Ibu? Gratis. Oke, saya juga suka yang gratis Bu. Nah, nanti saya tunjukkan di mana bisa Bapak dapatkan tumbuhannya secara gratis. Namun, sebelum mendapatkan tumbuhannya secara gratis, saya mau jelaskan dulu bedanya dengan suntikan ya Pak Bu. Kalau suntikan, dia dilakukan 3 bulan hanya untuk mencegah penyakit kanker. Kalau temu putih, selain untuk mencegah, dia juga bisa kita pergunakan untuk
Vista. Caranya dinaikkan aja dosisnya menjadi 3 kali sehari. Diminum pagi, siang, malam sampai sembuh. Selain untuk mencegah dan mengobati penyakit kanker, tebu putih ini juga mengandung zat antiinflamasi yang bisa juga dipergunakan untuk mengobati asam urat, diabetes, mah kronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, sariawan, darah tinggi, darah rendah, sinusitis, asma, kolesterol, jantung, ambeien, dan lain-lain. Dan menurut survei, tumbuhan ini juga bagus untuk stamina pria dan wanita yang sudah menikah, dan bagus untuk membantu proses kesuburan bagi pasangan suami istri yang melakukan program hamil. Banyak ya Pak Bu kasihannya. Mau nggak Bapak Ibu di sini membudidayakan, mengolah dan mengonsumsi temu putih di rumah? Gimana? Mau Bapak Bu? Nah harus mau ya Pak Bu, karena dengan itu Bapak Ibu semua sudah membantu tujuan utama dari yayasan kami, menurunkan angka penderita kanker yang terus meningkat di Indonesia. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu tadi yang susah menemukan tumbuhannya. Nah bagi Bapak Ibu yang susah menemukan tumbuhannya, kami ada program dari yayasan. Jadi di sini kami mengumpulkan dan membudidayakan bibit temu putih yang nantinya akan kami bagikan ke masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Kira-kira ada